Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang membuat makalah penelitian sejarah. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, kita harus membuat judul penelitian terlebih dahulu. Sebelum kita membahas judul penelitian, alangkah lebih baiknya kita melihat pembagian daftar judul yang sudah saya tentukan seperti pada layar ini. Jadi untuk nomor absen 1 nanti 1 sampai 6 nanti akan mengerjakan dengan judul penelitiannya adalah gempa bumi di Palu tahun 2018. Kemudian untuk nomor absensi 7 sampai 12 mengerjakan tema judul kedua meletus Gunung Kelut yang 2015. Kemudian untuk nomor absensi 13 sampai 18 membahas mengenai kebakaran hutan di Kalimantan. Bisa dicari tahun-tahun terakhir yang terjadi kebakaran hutan, bisa tahun 2016, 2017 juga bisa. Kemudian membahas untuk nomor absen 19 dan 24 membahas mengenai kebakaran hutan di Riau, bisa tahun 2015 atau 2016, tergantung kalian masing-masing mau milih yang tahun berapa. Kemudian untuk nomor absen 25 sampai 30 itu membahas mengenai meletusnya Gunung Agung di Bali tahun 2018. Kemudian yang terakhir untuk nomor absen 31 sampai 36 membahas gempa di Lombok. Nah, itu pembagian daftar judul masing-masing nomor absen. Jadi ini makalahnya dikerjakan secara individu, sendiri-sendiri. Jadi meskipun ada 6 anak yang mengerjakan tema yang sama, tapi nanti isinya pasti akan berbeda. Kemudian contoh judul, untuk membuat contoh judul seperti ini. Contoh judul makalah di dalam sejarah itu harus terdiri dari peristiwa. Jadi judul di dalam makalah sejarah itu harus ada peristiwanya yang menjadi objek kajian. Kemudian tempat terjadinya peristiwa tersebut dan tahun terjadinya peristiwa. Itu salah satu ciri penelitian sejarah. Jadi karena kita nanti akan praktek membuat makalah sejarah, jadi minggu depan materi kalian adalah metode penelitian sejarah, dan itu harus praktek. Maka hari ini kalian harus membuat judulnya dulu, kemudian nanti setelah ini akan mengumpulkan sumber. Nah, dalam video sesi 1 ini kita akan membahas judul dan sumber. Jadi hari ini kalian harus mengefikskan judulnya, kemudian sumbernya yang akan kalian tulis di dalam penugasan di Teams. Kemudian untuk format judul, jadi seperti ini, ada objek kajian, kemudian ada tempatnya, kemudian tahun. Jadi harus ada 3 unsur. Ada tempat, ruang, kemudian ada waktu atau temporal, kemudian ada objeknya. Nah, contoh judulnya seperti ini. Misalnya ini gempa bumi. Judulnya peristiwa gempa bumi. Nah, gempa bumi ini merupakan objek kajian. Kemudian di Aceh ini menginformasikan tempatnya. Kemudian pada tahun 2004 ini berarti waktunya terjadinya peristiwa. Jadi ciri khas penelitian sejarah atau makalah sejarah itu pasti ini. Ada objek kajiannya, ada tempatnya, ada tahun. Itu pasti makalah sejarah. Kemudian contoh yang kedua,
dampak bencana gempa bumi di Aceh pada tahun 2004 terhadap masyarakat sekitar. Nah, ini ada variasi. Jadi melihat dampaknya, objeknya apa? Dampak dari gempa bumi pada tahun berapa, di mana, di Aceh, tempatnya di Aceh. Kemudian pada tahun 2004 ini menerangkan waktunya. Kemudian terhadap masyarakat serikat, berarti ini ada keterangan objeknya. Jadi ini keterangan tambahan. Nah, itu format judul penelitian sejarah. Kamu bisa bikin judul kamu sesuai tema yang telah ditentukan dan tulis nanti judulnya di tabel. Setelah ini akan ada penugasan tabel daftar sumber sejarah untuk makalah. Nanti akan ditulis judulnya di situ, kemudian mengisi sumber yang dikumpulkan. Nah, setelah kita membuat judul, menentukan tema, maka langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah? Yang kedua adalah heuristik atau menelusuri sumber. Nah, bagaimana cara menelusuri sumber? Dan sumber apa yang harus kita peroleh? Pertama, sumber yang harus kita peroleh adalah sumber primer. Tentu saja dalam penelitian sejarah, sumber primer itu sangat penting sekali karena kedudukannya tinggi atau kredibilitasnya tinggi. Sehingga sumber primer ini harus ada di dalam masing-masing penelitian sejarah. Nah, sumber primer apa yang harus kita kumpulkan dalam penelitian kita kali ini? Yang pertama adalah koran atau surat kabar. Nah, koran ini berisi mengenai informasi peristiwa. Mengapa koran ini kita kumpulkan? Karena kita di dalam koran ini menceritakan peristiwa yang kita amati. Misalnya gempa di Aceh. Pasti dulu ketika tahun 2004 banyak sekali koran meliput atau menerangkan kejadian gempa bumi di Aceh tersebut. Nah, liputan dari koran itulah yang akan menjadi sumber kita, untuk menceritakan gempa bumi di Aceh. Mungkin kalian tahun 2004 kan masih kecil, belum tahu. Nah, bagaimana kalian tahu peristiwa tahun 2004 ya? Otomatis dengan melakukan penelusuran sumber. Nah, salah satunya yang kita telusuri adalah koran. Nah, dapat diperoleh dari mana koran itu? Misalnya 2015 Pak, ini kan 2020. Bagaimana menelusurinya? Tenang, kalian itu di era digital, maka kita bisa menelusurinya menggunakan koran online yang ada di Google. Caranya bagaimana? Masuk situs Google, kemudian ketik pencariannya, apa yang informasi yang kalian cari. Kebakaran ya ditulis kebakaran, misalnya tanah longsor ya ditulis tanah longsor, banjir ya ditulis banjir, di mana, kemudian tahun berapa. Jadi harus ditulis lengkap. Tanah longsor misalnya di Ponorogo itu 2015 ada, 2017 ada, 2018 ada. Nah, di mananya dulu tahun berapa itu harus ditulis dengan jelas agar berita yang kita cari sama. Misalnya kita mengkaji tanah longsor tahun 2018, terus kita dapatnya sumber tanah longsor di daerah yang lain sama-sama Ponorogo tapi 2019, itu jauh berbeda, ceritanya pasti akan jauh. Maka kalau bisa itu dibaca dulu, kemudian tentukan tahunnya. Tahun itu penting karena misalnya Gunung Agung itu meletus beberapa kali, 2016 meletus, 2018 meletus. Nah, kamu mau meneliti yang mana, 16 atau 18? Nah, kalau 18 ya 18 cerita korannya yang dicari. Itu biar kalian tidak bingung nanti dalam penulisan sumber. Kemudian setelah ditulis, kemudian biasanya kalian kan pencariannya itu berupa semua. Nah, kalian yang harus kalian cari adalah yang kolom berita. Jadi kalau kolom berita nanti yang muncul ini adalah semua berita atau koran. Nah, jadi setelah ditulis, kemudian di atas itu nanti pilih yang berita. Setelah ditulis berita, kemudian tinggal kalian pilih, misalnya milih Solo Post.
maka akan muncul seperti ini. Nah, mana yang harus di-copy? Yang harus di-copy adalah judul, kemudian isinya, dipindah ke Word. Nah, hasilnya ini nanti akan saya minta minggu depan. Karena hasilnya ini akan saya minta, apakah kalian sudah bisa melakukan penelusuran sumber atau belum. Kemudian apa yang harus ditulis di dalam sumber koran? Ini pertama adalah nama korannya. Nama korannya harus jelas, Solo Pos, Kompas, Detikcom, Sindo, CNN. Nah, itu harus ditulis. Dan judul koran, judulnya harus ditulis. Kemudian tanggal terbitnya, di sini mesti ada tanggal terbitnya. Nah, itu yang harus ditulis di dalam sumber koran. Sumber yang kedua, sumber primer yang kedua yang harus kita cari adalah sumber data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Ini menginformasikan mengenai apa? Kondisi geografis, jumlah penduduk, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memperoleh data BPS ini? Caranya adalah pertama, kita melakukan penelusuran di Chrome dengan mengetik alamat websitenya BPS, www.bps.go.id. Setelah itu, kemudian kita memilih publikasi. Jadi di dalam menunya, di atas ini, yang atas ada menu publikasi. Kemudian pilih menu publikasi, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Pilih tahunnya, misalnya kamu tahun 2018, pilih tahun 2018, kemudian kalian membahas misalnya kebakaran hutan. Berapa luas hutan di Sumatera? Maka tulis saja hutan, maka akan muncul statistik perusahaan hak pengusaha bangun hutan, luas hutan, dan lain-lain. Itu semua ada di sini. Jadi, saya ulangi lagi, masuk ke situs halaman BPS, ketik publikasi, kemudian pilih tahunnya, masukkan kata kuncinya, misalnya kamu ingin hutan, maka nanti akan muncul bukunya, kemudian diunduh bukunya, kemudian cari informasi mengenai apa yang kalian butuhkan, misalnya luas hutan, atau perkembangan hutan, luas hutan dari tahun, itu di sini semua ada. Apa yang harus ditulis dalam sumber BPS ini? Pertama, nama filenya, file ini yang kalian unduh. Tahun terbitnya, tahun berapa. Kemudian alamat website, itu jangan sampai lupa. Kemudian tanggal unduh ini, file ini kapan. Itu harus ditulis, jangan sampai lupa. Yang ketiga, data primer selanjutnya adalah data dari BNPB. Data BNPB ini berisi tentang apa? Informasi mengenai jumlah korban, kerugian, penanganan bencana. Jadi BNPB ini adalah lembaga yang mengurusi jika terjadi bencana alam. Jadi semua dicatat oleh BNPB, baik jumlah korban, kemudian penanganan, kemudian berapa kerugian korban, nah itu ditulis lengkap oleh BNPB. Nah, bagaimana cara menelusuri sumber ini atau informasi ini? Caranya masuk ke website www.bnpb.go.id, kemudian menu data informasi bisa diketik dengan cara memilih scroll ke bawah, kemudian ada nanti data informasi bencana, tinggal kalian pilih bencana mana yang akan kalian teliti. Atau kalian bisa memilih menu infografis, nanti di bawah, scroll di bawah, nanti ada menu infografis. Kemudian ketik infografis itu, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah data perkembangan bencana yang ada di Indonesia, disajikan dalam bentuk infografis. Nah, tinggal kamu mencari ini infografisnya, mana yang data yang kamu cari. Nah, catatan apa saja yang harus ada di dalam informasi data BPS ini? Pertama adalah nama file, tahun terbit, alamat website, dan tanggal unduhnya. Kemudian sumber yang kedua, kita harus mencari data sekunder. Setelah data primer tadi sudah kita tentukan, sekarang data sekunder. Kenapa kita butuh data sekunder?
data ini untuk melengkapi data primer. Jadi apa yang kurang di dalam data primer bisa kita lengkapi di dalam data sekunder. Apa saja data sekunder? Itu adalah materi minggu kemarin, bisa kalian buka kembali apa itu data sekunder. Kemudian yang kita cari data sekunder yaitu adalah jurnal penelitian yang sejenis. Nah, jurnal ini berisi yang harus kalian cari adalah jurnal yang berisi mengenai teori geografis, sosiologi, dan kajian bencana sesuai dengan tema yang kalian pilih. Jadi misalnya bencana tanah longsor, jadi teori tanah longsor, geografi atau materi geografi yang membahas tentang mitigasi bencana atau tentang longsor itu harus dicari teorinya. Kemudian bagaimana cara menelusuri sumber tersebut? Caranya adalah melakukan penelusuran di Google dan mengetik informasinya apa, kemudian di belakangnya ditambahi PDF. Contoh, bencana tanah longsor di Ponorogo tahun 2018 PDF. Seperti ini kita tulis, ini di kolom semuanya. Kemudian di akhir itu ditulisi PDF ID, dikasih ID. Artinya nanti file tipe yang akan ditampilkan adalah file tipe yang berbentuk PDF atau biasanya di belakangnya ada tulisannya PDF. Contohnya ini, tanah longsor di Ponorogo 2018. Nah, ini ketemu. Ada analisis penyebab kejadian dan evaluasi bencana. Nah, sumber ini yang akan kita pakai sebagai sumber sekunder kita. Ya, analisis penyebab kejadian dan evaluasi bencana tanah longsor di Desa Benaran, Kabupaten Bulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur 1 April 2017. Nah, ini yang kita tulis. Ini tidak mungkin sama karena ini penelitian ilmu lingkungan dan kita meneliti tentang ilmu jarak. Nggak bisa kamu copy paste, itu nggak bisa. Tentu isinya pasti akan berbeda sekali. Nah, jadi ini jurnalnya yang harus kalian cari. Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah mengisi tabel sumber sejarah. Bagaimana tabelnya dan apa isinya nanti di tabel itu sudah saya bagi, ini masih format yang lama. Untuk yang jurnal ini, untuk yang koran seperti ini. Jadi nanti kalau koran ya tulisannya biasanya ada nama koran, kemudian judulnya nanti ditulis, kapan terbitnya, Jumat tanggal berapa, itu kapan terbitnya koran ya, bukan kapan diunduhnya, tapi kapan terbitnya koran. Kemudian isinya apa, itu kalau di itu tabel sumber koran. Kemudian untuk yang makalah, nanti ada judul makalahnya, pengarangnya siapa. Jadi kalau jurnal itu betul, pasti harus ada nama pengarang dan nama penerbit jurnalnya. Kemudian isi, kalau isi itu semuanya yang ada di dalam sumber itu, isinya tentang apa, membahas apa. Kemudian kalau informasi itu, informasi di dalam jurnal itu yang kamu butuhkan untuk melengkapi itu istilahnya penelitian kamu. Jadi apa yang kamu butuhkan itu ditulis di sini. Nah, isinya itu, isi semuanya itu ditulis di sini. Nah, itu kira-kira pengisian tabel sumber. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.